Ayo KPK jangan takut dan kalah sama pengacara Lukas. Mengenal Lukas pengacara kandang di Republik Indonesia. Lukas seorang pengacara yang menjadi satu-satunya pengacara yang selama 1 tahun ini bisa mangkir dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dimintai keterangan terkait kasus korupsi tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Nur Hadi, Sekretaris Mahkamah Agung. Pengacara Lukas merupakan satu-satunya orang di Indonesia yang divonis bebas dalam kasus korupsi yang ditangani KPK. Di mana? Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) pada Mahkamah Agung (MA) membebaskan terpidana advokat Lukas dari jerat hukum merintangi penyidikan obstruction of justice. Mahkamah Agung mengabulkan upaya peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Lukas. Terpidana perkara perintangan penyidikan dalam kasus Edi Sindoro, mantan bos Lipo Group. Lukas yang berprofesi sebagai advokat dan juga kurator itu akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah menjalani pidana penjara selama 3 tahun. Tentu saja putusan di tingkat PK yang membebaskan Lukas sebagai narapidana kasus korupsi melukai rasa keadilan. Meskipun begitu pihaknya tetap menghormati putusan Hakim Agung. Namun demikian, kami hormati setiap putusan majelis hakim, kata jubir KPK. Nah, untuk itu juga KPK harus memanggil Lukas kembali dalam kasus TPPU Sekretaris Mahkamah Agung yang sudah molor hingga 1 tahun lamanya. Dan KPK jangan kecewa juga dengan putusan PK Mahkamah Agung yang membebaskan Lukas dari hukuman penjara selama 7 tahun. KPK jangan takut sama pengacara super kuat dan kuasa model Lukas, apalagi Presiden Prabowo sangat mendukung pemberantasan korupsi. Apalagi kalau melihat kerja Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi yang banyak mendapatkan apresiasi dari masyarakat. KPK sekali jangan kalah sama Lukas, ya bergerak KPK panggil paksa Lukas. Sekian dulu ya dari Komite Anti Korupsi Indonesia.